Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Hidayat dari Program Studi Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12380010088. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel yang sudah saya buat mengenai implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai K3 dan SMK 3. Secara sederhana, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk melindungi pekerja agar dapat bekerja dengan aman, sehat, dan terhindar dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Sementara itu, SMK 3 adalah sistem yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Penelitian ini saya lakukan karena implementasi SMK 3 di Indonesia dinilai masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun banyak perusahaan yang sudah menerapkannya, masih ditemukan kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta pengawasan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan content analysis dengan mengacu pada teori Edward Ree. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SMK 3 dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Pertama adalah komunikasi, di mana sosialisasi, pelatihan, dan penyampaian prosedur kerja yang jelas membuat pekerja lebih memahami pentingnya keselamatan kerja. Kedua, sumber daya. Implementasi SMK 3 membutuhkan tenaga ahli, anggaran, fasilitas keselamatan, dan sarana pendukung yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Ketiga, disposisi atau komitmen pelaksana, di mana keberhasilan SMK 3 ini sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kedisiplinan bekerja dalam menerapkan prosedur keselamatan. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Adanya SOP yang jelas, pembagian tugas, koordinasi, serta evaluasi secara berkala ini membuat implementasi SMK 3 menjadi lebih efektif dan konsisten. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya keberhasilan implementasi SMK 3 tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, didukung oleh sumber daya yang memadai, dijalankan dengan komitmen yang tinggi, serta didukung oleh tata kelola organisasi yang baik. Jika keempat faktor tersebut dapat berjalan secara bersamaan, maka tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif akan lebih mudah tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.